bercerita tentang kejadian aneh, tempat aneh dan hal lainnya yang berbau mistis. Salah satunya adalah tentang kerajaan gaib yang dipenuhi dan dipimpin oleh makhluk tak kasat mata. Kerajaan apa sajakah? Untuk menjawab penasaran kita semua, berikut ini 7 kerajaan makhluk astral yang ada di Banyuwangi. 1. Alas Purwo. Alas Purwo yang berada di Banyuwangi Selatan dengan luas 43.000 hektar yang berhadapan langsung dengan Laut Selatan. Alas ini diyakini sebagai hutan tertua di Indonesia dan memiliki aura yang sangat mistis. Hutan ini juga memiliki banyak gua yang dipercaya dijaga oleh makhluk halus di setiap pintu masuknya. Gua ini juga kerap digunakan sebagai tempat bertapa para raja di masa lalu. Dan kemagisannya dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para raja terdahulu. Mereka yang masuk ke hutan ini harus berhati-hati karena banyak yang tidak bisa keluar lagi. Beberapa praktisi menyatakan bahwa Alas Purwo merupakan kerajaan jin terbesar kedua di dunia setelah segitiga Bermuda. Bagi seseorang yang memiliki kemampuan khusus akan dapat menyaksikan bahwa kondisi di dalam Alas Purwo padat dan ramai oleh makhluk tak kasat mata. Banyak yang mengatakan hilangnya manusia di Alas Purwo dikarenakan penghuni di dalamnya tidak mengizinkan mereka untuk keluar lagi. Banyak dari mereka yang bertapa di Alas Purwo dengan berbagai macam tujuan seperti mencari kesaktian, pesugihan, mendapatkan bolo sewu, dan lain sebagainya. 2. Alas Baluran. Hutan ini merupakan taman nasional yang terletak di bagian utara Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki panjang kurang lebih 24 km dan menjadi batas antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. Hutan ini identik dengan kisah mistis hingga saat ini banyak penampakan yang dilihat oleh pegendara yang melintas di Alas Baluran ini. Hutan ini dipercaya sebagai kerajaan astral yang dipimpin oleh siluman kera. Konon katanya pernah ada yang menyaksikan keberadaan tembok kerajaan gaib di sisi sebelah utara. Di dalam hutan ini juga terdapat jurang tangis yang konon dulunya adalah aliran sungai yang bermuara langsung ke Selat Bali dengan kedalaman 18 meter, dan di situ juga sering terdengar suara perempuan menangis. Ada juga beberapa pengendara yang pernah melihat penampakan perempuan di pinggir jalan sehingga konsentrasi mereka jadi terpecah dan mengakibatkan kecelakaan. 3. Alas Kumitir. Alas Kumitir merupakan sebuah hutan yang terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Masyarakat sekitar mengenal hutan ini dengan sebutan Merawan. Banyak cerita mistis yang dialami oleh mereka yang melintas di hutan ini. Di antaranya adalah pasar setan. Beberapa pengendara mengatakan mereka melintasi pasar yang penuh dengan pedagang makanan di malam hari. Keberadaan pasar setan menandakan adanya kerajaan gaib di hutan tersebut yang letaknya ada di sebelah selatan hutan. Ada pula sosok penampakan makhluk astral yang tiba-tiba dibonceng oleh para pengendara motor yang melintas di malam hari. Ada juga beberapa pengendara yang menyaksikan patung gandrung yang ada di hutan tersebut, posisi tangannya berubah-ubah. Terdapat juga bangunan vila tua yang terbengkalai di kawasan tersebut, sehingga menjadi tempat tinggal makhluk astral, terutama noni-noni Belanda. Banyak pula
yang menyaksikan sosok gentayangan di pinggir jalan dan diyakini merupakan arwah para pekerja paksa yang meninggal karena kelaparan. Di hutan ini terdapat terowongan kereta api merawan dan terkadang beberapa orang sering mendengar suara tangisan dan minta tolong dari arah terowongan. 4. Selat Bali. Selat Bali menjadi tempat pertemuan dua pulau, yakni Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat ini menyimpan banyak kejadian mistis yang dilatar belakangi oleh sejarah di masa lalu. Di sepanjang selat ini terdapat banyak pantai-pantai dengan aura mistis yang kuat. Pertemuan dua arus yang besar di selat tersebut menandai keberadaan kerajaan astral di sekitarnya. Kemistisan di selat ini juga dipercaya berkaitan dengan keberadaan makhluk astral berwujud naga yang membelah di tengah lautan. 5. Watu Dodol. Nama Watu Dodol merujuk pada sebuah batu besar setinggi 6 meter yang berlokasi tepat di antara dua ruas jalan raya dan diapit oleh laut serta bukit yang menyimpan banyak cerita mistis. Keberadaan kerajaan astral yang berada di laut dan di perbukitannya menjadikan tempat ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Tidak sedikit praktisi yang menjadikan tempat ini sebagai tempat ritual guna memperoleh kesaktian dan kekuatan gaib. Banyak peristiwa mistis dan janggal yang terjadi. Dimulai dari pembongkaran pertama ketika jalur Merak Banyuwangi dibuat di era Belanda. Telah banyak upaya untuk memindahkan batu tersebut, mulai dari memecah hingga menariknya dengan kapal, namun tidak pernah berhasil sampai saat ini. Hal ini diyakini bahwa batu ini dijaga oleh sosok-sosok gaib. Patung gandrung yang menjulang di sisi pantai, banyak saksi mata yang melihat wajah patung gandrung, ekspresinya berubah-ubah. 6. Gunung Raung. Di balik keindahannya, Gunung Raung menyimpan banyak misteri yang kerap menghantui para pendaki. Beberapa nama setiap pos pendakian cukup seram, seperti Pondok Demit, Pondok Sumur, Pondok Mayit, dan Pondok Angin. Pondok Angin konon merupakan gerbang menuju kerajaan gaib, sedangkan Pondok Demit adalah pasar gaibnya. Di sana kerap terdengar alunan musik tradisional dan suara keramaian pasar. Gunung Raung menjadi tujuan selanjutnya bagi mereka yang telah selesai bertapa di alas Purwo. Sehingga banyak ditemui juga mereka yang bertapa di Gunung Raung. Sebagian meyakini bahwa dulunya Gunung Raung adalah sebuah kerajaan gaib, sehingga sampai saat ini masih sering terdengar suara kereta kencana dan derap kaki kuda yang melintas tanpa wujud. 7. Rowo Bayu. Rowo Bayu merupakan telaga alami yang berada di kaki Gunung Raung. Tempat ini merupakan tempat pertapaan Prabu Tawang Alun. Keberadaannya yang di tengah hutan menjadikan tempat ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Tempat ini juga sering digunakan sebagai tujuan destinasi spiritual. Banyak yang mengatakan bahwa Rowo Bayu adalah sebuah kerajaan astral yang mana gerbang kerajaannya ada di sebelah selatan. Beberapa kali di waktu tertentu, banyak warga yang mendengar suara gamelan di tabuh yang arahnya berasal dari belakang tempat pertapaan. Wilayah ini dulunya merupakan wilayah perang Puputan Bayu, di mana di dalam perang tersebut banyak sekali menelan korban, sehingga dapat menjadikan atmosfer mistis yang semakin kuat.